Bab 467. Nica goyah. Batu hara api itu apa? Tanya Devan sambil mengambil kristal merah terang di tanah. Ini adalah batu hara yang punya elemen api. Kalau diserap, elemen api di dalam tubuh dapat ditingkatkan dan membuat kekuatan serangannya lebih besar. Ini benda yang bagus. Satu batu hara api bisa bernilai setara dengan puluhan batu hara biasa. Tapi masalahnya tidak harga pasaran yang pasti. Jelas Nica dengan semangat. Batu ini adalah benda yang hanya ada di Nixiabat. Ini adalah batu hara yang sudah sangat lama berada di dalam magma, sampai membentuk tambang batu hara tersendiri. Kemudian Maira akan memakannya hingga akhirnya terbentuklah batu hara dengan elemen api. Batu hara api adalah benda yang sangat berharga bagi seorang master. Lagi pula, benda ini cuma ada di Nixiabat. Untuk mendapatkan batu ini, mereka harus mengalahkan Maira, kekuatnya tidak main-main. Devan terlihat tenang ketika membantai belasan Maira tadi. Tapi hanya Devan yang seperti ini. Mustahil seorang iblis tingkat 3 ke bawah bisa bertahan dari serangan belasan Maira. Contohnya saja iblis Libis barusan yang mati diterkam Maira. Walaupun batu hara api ini sangat menggiurkan, tapi ketika Nica mengambil ini, ia langsung memberikannya pada Devan dulu. Karena tentu saja, Devanlah yang membunuh gerombolan Maira tadi. Batu hara api ini tentu saja jadi kepunyaan Devan. Tapi saat ini Devan malah menggelengkan kepalanya dan mengatakan, simpan saja. Untuk aku. Nica kaget. Memangnya kenapa? Tanya Devan. Terima kasih. Nica dengan senang hati menyimpan batu hara api ke dalam cincin penyimpanan. Mereka berdua lanjut berjalan menelusuri lebih dalam di Nixiabat. Bangunan-bangunan di sini tinggi tapi sederhana, entah terbuat dari material apa. Di zaman dulu kala, magma bisa terlihat di mana-mana. Kelihatannya inilah kota yang dibangun di atas magma. Suhu yang sangat tinggi membuat mereka berkeringat deras. Tapi, tidak ada yang mau mengeluarkan cakranya untuk menahan panas di sini. Karena di Nixiabat, sekali cakra mereka habis, mereka akan mati. Mereka akan jadi daging panggang dalam sekejap. Tak butuh waktu lama, Nica juga meneteskan keringat. Wajahnya jadi semakin seksi ketika meneteskan keringat. Nica memang wanita tercantik di Kapitol. Pemandangan Nica yang bercucuran keringat membuat Devan merasa api kirin di tubuhnya siap menyala. Khususnya, karena dia punya pengalaman yang luar biasa dengan Nica. Saat ini, melihat tubuh seksi Nica dari belakang, ingatan saat di dalam tanduk kembali terlintas di benak Devan. Bagaimanapun juga, Nica adalah istri orang lain. Keduanya berhubungan seks saat itu karena ada lonjakan energi Devan setelah menyerap darah-darah orang tuanya, dan transformasi kirin waktu itu di luar kendalinya. Devan tidak mau melakukan hal yang seperti binatang di momen sekarang. Tapi justru karena Nica adalah istri orang lain, di hati Devan muncul perasaan aneh. Katanya, memang banyak pria yang suka istri orang lain. Sepertinya Devan juga tidak luput dari golongan itu. Memikirkan ini, Devan merasa kalau saat ini dia agak cabul. Bisa-bisanya punya pemikiran seperti itu tentang Nica. Tapi Devan tidak bisa disalahkan. Karena suhu di sini relatif tinggi. Pantas kalau emosinya jadi makin panas. Ditambah lagi rok Nica yang basah oleh keringat mulai terlihat sedikit transparan. Nica berjalan di depan sambil mengipasi wajahnya dengan tangan kecilnya. Tanpa dia sadari, Devan sedang mengagumi tubuh sempurnanya dari belakang. Nica tiba-tiba berhenti lalu bicara, "Tuan Muda Armot, aku sangat kepanasan." Nica tidak tahan lagi. Dia ingin menggunakan cakranya untuk menahan suhu yang sangat panas di sini. Devan kaget karena Nica tiba-tiba berhenti.
Devan langsung menabrak Nica. Tubuh Nica bertumbukan dengan Devan. Tentu saja karena Devan sangat kuat, tubuh Nica seakan dipantulkan dan dia jatuh ke belakang. Tapi saat Nica akan jatuh, sebuah tangan besar memegang pinggangnya dengan mantap. Roknya basah kuyup oleh keringat dan tangan Devan hampir menyentuh pinggang Nica untuk pertama kalinya. Setiap wanita milik Devan benar-benar cantik. Namun Nica punya pinggang yang bisa dikatakan unik di antara semua wanita. Mungkin bagian tubuhnya lainnya tak sebaik wanita Devan yang cantik-cantik, tapi kalau hanya dilihat dari pinggangnya saja, memang tak ada yang bisa menandingi Nica. Kalau ingin menemukan seseorang yang sebanding dengan Nica, itu pasti kakak perempuan kelima Devan, Eliana. Pinggang Eliana yang paling sempurna di antara kesembilan kakak perempuan Devan. Saat memikirkan kakak senior kelima, Devan hanya merasakan penyesalan di dalam hatinya. Sialan, saat berada di gunung, Devan cuma memikirkan tentang balas dendam. Sama sekali tidak sadar kalau 9 kakak perempuannya adalah wanita yang tercantik di dunia. Entah kapan Devan bisa bertemu kakak senior kelima lagi. Nanti, dia harus melakukannya dengan Eliana. Bagaimanapun, 9 kakak Devan sudah membantu banyak hal pada Devan di masa lalu. Saat Devan menopang tubuh Nica, wajah cantik Nica tiba-tiba berubah menjadi merah. Kepala Devan juga diisi imajinasi liar. Mana mungkin Nica tidak tahu. Nica sangat seksi. Apalagi saat telapak tangan Devan mencengkeram pinggangnya, rasanya seperti disambar petir. Namun Devan tidak melanjutkan lebih jauh lagi karena memikirkan kakak perempuan kelimanya. Saat ini, tubuh Nica menopang di tangan Devan. Untuk sesaat, dia bingung harus berbuat apa. Mereka berdua masih dalam posisi ini selama beberapa saat sebelum Devan sadar. Dia menggunakan telapak tangannya dan segera menarik tubuh Nica. "Ahem, maafkan aku baru saja memikirkan kakak perempuanku dan perhatianku teralihkan," kata Devan dengan sedikit malu. Nica mendekat dan berbisik, "Kakak tuan muda Armot pasti cantik sekali." "Tentu saja, kakak perempuanku adalah wanita tercantik di dunia," jawab Devan tanpa pikir panjang. Seketika Devan merasa bersalah setelah memuji kecantikan wanita lain di depan seorang wanita, maka Devan berkata lagi, "Nona Nica juga tidak kalah cantik." Nica merasa senang mendengarnya. Tampaknya masuk berdua ke Nixiabat bukanlah hal yang buruk. Setidaknya Devan tidak akan mengetahui identitasnya ketika berada di Nixiabat. Memikirkan hal tersebut, Nica malah terpikir ingin tetap berada di Nixiabat. Melanjutkan hidup tua bersama Devan. "Nica, hentikan, apa yang kamu pikirkan? Kamu sudah punya suami." Nica menyadarkan pikiran absurd di benaknya. Meski punya tubuh seksi, tapi memang tidak mudah untuk mengendalikan diri. Tapi hatinya masih setia. Walaupun dia pernah tidur dengan Devan, yang tidak seharusnya terjadi, tapi itu bukan atas kemauannya sendiri. Dia tidak usah minta maaf pada suaminya. Nica berusaha keras mengendalikan emosinya dan menghilangkan pikiran-pikiran absurd itu. Melihat tatapan mata Nica yang biasa saja, Devan merasa sedikit kecewa. Bahkan, saat Devan melingkarkan tangannya di pinggang Nica, Devan merasakan ada nyala api di mata Nica. Jelas sekali Nica tertarik padanya. Saat ini mereka ada di Nixiabat. Bahkan kalau mereka berdua melakukan sesuatu, tidak akan ada yang tahu. Bersambung. Bab 468. Iblis Wanita Galvina. Tentu saja Nica tidak berani macam-macam karena suatu alasan. Semenjak Nica tidak punya pemikiran yang sama dengan Devan, tentu saja Devan tidak akan memaksa.
Tapi Devan hanya berjalan mendekati Nica, mengulurkan tangan dan memegang tangan Nica. Saat tangan Nica dipegang, tentu saja Nica sedikit menolak. "Tidak usah melawan, aku akan membantumu menghilangkan panas," kata Devan. Kemudian, cakra dingin menyebar ke seluruh tubuh Nica. Perasaan ini benar-benar melegakan. Seperti terpapar udara dari freezer saat cuacanya sedang panas. "Terima kasih." Nica tidak berusaha menolak, hanya berkata dengan sopan. Dari nada sopan Nica, Devan tahu kalau Nica sepertinya sengaja menjaga jarak dari dia. Tapi Devan jadi semakin suka pada Nica. Lagi pula, tidak ada pria yang suka wanita nakal. Tapi perlawanan Nica membuat Devan semakin terpikat. Kini Devan juga merasa seperti ini. Seperti kata pepatah, rumput tetangga lebih hijau. Saat berjalan masuk ke kota, mereka menemui berbagai macam orang. Mereka semua adalah para iblis. Tapi, aura mereka terlihat sangat suram. Dalam lingkungan seperti itu, mustahil untuk tidak merasa tertekan. Cuacanya panas dan kering, tidak ada asupan makan dan air minum. Tidak peduli seberapa kuat mereka akan jadi lesu ketika datang ke sini. Kalau mau mencari makanan dan air, mereka cuma bisa menggunakan batu hara api untuk ditukarkan pada penguasa Nixiabat. Selama punya batu hara api, bisa ditukarkan dengan apa saja. Tapi sayangnya batu hara api sangat sulit didapatkan. Hanya bisa dengan cara membunuh seekor Maira. Membunuh satu Maira saja sangat susah, apalagi Maira adalah binatang yang selalu berkelompok. Sebenarnya, kalau para iblis bekerja sama, mereka bisa membunuh banyak Maira. Tapi mereka yang datang ke Nixiabat adalah orang-orang jahat yang sudah membunuh begitu banyak orang. Tidak mungkin mereka bisa percaya satu sama lain. Mungkin awalnya mereka akan bertarung bersama, tapi setelah itu bisa jadi akan ada yang mengkhianati. Ketika mereka melihat dua orang yang tiba-tiba muncul, para iblis segera menatap mereka. Rasanya seperti melihat mangsa baru. Tapi sesudah melihat lencana iblis tingkat 4 dikenakan Devan, keinginan mereka langsung hilang. Iblis tingkat 4 jarang ada bahkan di Nixiabat. Inilah master yang berani membunuh tak pandang bulu. Saat mereka melihat Devan sepertinya membuang cakranya untuk menahan suhu panas Nixiabat, mereka semua langsung menggelengkan kepala. Di tempat ini, mereka yang berani menggunakan cakranya untuk menahan panas adalah orang yang mengerikan. Ditambah lagi, dia juga membantu wanita cantik di sebelahnya untuk menahan kawaka panas ini. Jelas mereka pasti baru saja tiba di Nixiabat, kalau tidak, wajah mereka tidak mungkin secerah ini. Di Nixiabat jarang ada seorang wanita. Maka dari itu, iblis perempuan seperti barang langka di Nixiabat. Mereka hanya bisa bergabung dengan iblis yang kuat dan menjadi budaknya seksnya. Kalau tidak, mereka akan terus dikerumuni oleh iblis-iblis yang penuh nafsu. Nantinya tidak akan ada lagi yang tersisa darinya. Tentu saja, ada juga iblis wanita yang sangat kuat di Nixiabat. Misalnya saja Galvina, seorang pemilik lencana iblis bintang 5. Orang seperti dia membuat takut semua iblis laki-laki. Saat punya lencana iblis tingkat 4, Devan terhindar dari banyak masalah. Devan menggandeng tangan Nica, menemukan tempat sepi lalu mengeluarkan makanan dari tas harta karunnya. Selama 3 hari di hutan binatang aneh, Devan hampir muntah karena makan daging binatang aneh selama 3 hari. Jadi dia meminta Keita menyiapkan banyak makanan Antares untuknya. Cara memasaknya semua berdasarkan selera lidah Antares. Lagi pula, begitu meninggalkan kota Antares, Devan mungkin tidak akan bisa makan seperti ini lagi. Keita tidak berani menolak perintah Devan,
jadi dia segera meminta semua koki bekerja lembur untuk menyiapkan banyak makanan lezat untuknya. Sesudah dimasukkan ke dalam tas harta karun, makanan yang disiapkan akan selalu sama seperti saat baru disajikan. Saat Devan mengeluarkannya, ada asap yang mengepul. Tak disangka, perintah Devan yang aneh akan berguna juga. Makanan yang kita siapkan, cukup untuk Devan dan Nica makan selama beberapa bulan. Devan bahkan mengeluarkan sebuah meja dan 2 kursi dari tas harta karunnya. Nica tertegun. Ini di Nixiabat yang terkenal. Orang-orang tidak bisa minum sama sekali, tapi Devan tidak hanya menikmati makanan yang lezat, tapi juga minum sebotol anggur. Kalau tidak tahu, mereka pasti akan mengira Devan dan Nica sedang berlibur di tempat ini. Sebelumnya, para iblis takut karena Devan adalah iblis tingkat 4, sehingga mereka tidak mau macam-macam dengan Devan. Tapi saat ini, mata semua orang terbelalak ketika melihat Devan mengeluarkan makanan. Mereka terus menelan ludah. "Apa kalian lihat? Dia bawa makanan," kata seorang iblis dengan bibir pecah-pecah seperti kulit pohon. "Bukan hanya makanan biasa, tapi makanan yang baru saja dimasak. Tas penyimpanannya juga bisa menampung meja dan kursi. Tempatnya pasti tidak kecil, pasti juga ada lebih banyak makanan di sana." Semua iblis menatap dengan serakah. Mereka akan melakukan apa saja demi makanan. Tindakan Devan tentu saja menarik perhatian para iblis. Mereka belum makan selama berhari-hari. Sekarang, mereka akan melakukan apapun demi sesuap nasi. Segera, para iblis berkumpul di sekitar mereka berdua. "Makanlah," ajak Devan saat melihat Nica tak segera makan. Nica memberi isyarat kepada Devan tentak iblis yang ada di sekitar mereka. Saat ini, keduanya dikelilingi oleh ratusan iblis. Tentu saja Devan sudah tahu. Tapi Devan tidak peduli sama sekali dan terus makan. Di tempat yang panas seperti itu, meminum segelas anggur merah sedingin es benar-benar menyegarkan. Berani-beraninya, akhirnya iblis-iblis itu tidak tahan lagi. Mereka menderita di sini, tapi Devan malah berpesta. Kenapa? Para iblis juga tahu kalau mereka tidak mungkin mengalahkan seorang iblis tingkat 4 sendirian. Maka dari itu, mereka akan bekerja sama mengalahkan Devan. "Pergi dari sini." Saat semua orang hendak menyerang, sesosok tiba-tiba muncul di depan mereka. Itu adalah seorang gadis dengan 2 tanduk lucu di kepalanya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap ratusan iblis dengan tatapan kejam. Ketika mereka melihat gadis itu muncul, para iblis jadi ketakutan. Itu adalah seorang iblis tingkat 5. Galvina. Di Nixiabat, nama Galvina sangat terkenal. Sudah ada begitu banyak iblis yang juga mati di tangannya. Galvina menelan ludahnya dengan susah payah ketika melihat makanan di meja Devan, lalu berkata kepada Devan, "Aku akan membantumu mengusir mereka, tapi dengan imbalan makanan, bagaimana?" Bersambung.